Belajar materi kelas 8, tema 3, subbab D, yaitu mengenai konflik dan integrasi. Nah, apakah kamu tahu apa hubungannya dari kedua judul ini, konflik dan integrasi? Nah, mereka berdua sebenarnya adalah hubungannya saling berlawanan. Kalau konflik bisa membuat perpecahan di masyarakat, nah kalau integrasi membuat masyarakat semakin bersatu. Sebenarnya, apakah kalian pernah melihat konflik di sekitar lingkungan kalian? Atau kalian sudah tahu apa itu tentang konflik? Konflik sedang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Contohnya saja, misalkan kamu sedang berantem dengan temanmu. Nah, itu juga termasuk kategori konflik. Kita akan belajar lebih dalam mengenai konflik. Ini adalah pengertian konflik dari berbagai para ahli. Nah, kita bisa narik kesimpulan bahwa konflik itu adalah proses mencapai tujuan kita, tapi caranya dengan menentang pihak lawan. Bisa disertai dengan ancaman maupun dengan kekerasan. Nah, konflik itu sendiri di kehidupan kita sehari-hari biasa disebut dengan perselisihan, percecokan, pertentangan, pertikaian, itu semua adalah jenis-jenis konflik. Mengapa bisa terjadi konflik di masyarakat? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah karena perbedaan perorangan, perbedaan individu. Perbedaan ini bisa berupa karena kita tiap orang itu beda perasaan, beda pendirian, atau beda pendapat. Sesederhana, misalkan jika kamu ingin beli sesuatu bersama temanmu, atau ingin nonton film deh sama temanmu. Temanmu mungkin sukanya filmnya genre horor, sedangkan kamu misalkan sukanya animasi. Nah, karena mau nonton bareng, kalian jadi berselisih dan mau nonton film yang genre apa. Sesederhana seperti itu bisa menyebabkan konflik. Itu kan menyebabkan karena kalian beda beda selera. Perbedaan kebudayaan. Nah, setiap budaya yang ada di masyarakat itu memiliki pola pemikiran dan tingkah laku yang berbeda-beda. Bahkan budaya tiap daerah itu punya ciri khas tertentu. Untuk tidak terjadi konflik, sikap kita itu harus saling memahami, lalu kita menghormati perbedaan tersebut sehingga tidak terjadi konflik. Contohnya, misalkan bagi orang yang biasanya berasal dari suku Jawa. Nah, itu kan mereka kalau bicara itu sering, terutama Jawa-Jawa halus gitu ya, itu kan kalau bicara kan mereka suaranya tuh rendah gitu. Nah, terus dia ketemu sama orang yang misalkan contohnya asal dari suku-suku Batak yang kalau bicara itu terbiasa suaranya keras. Ini beda dua kebudayaan. Nah, bisa jadi kalau dua dua budaya ini bertemu dan tidak paham dengan kebiasaan masing-masing, sehingga ketika mereka dua berbicara nanti malah menyebabkan konflik. Karena yang orang Jawa merasa kenapa yang orang Batak ini bicara dengan dia pakai suara yang keras gitu. Dia menyangkanya marah, padahal menurut orang Batak dia tidak sedang marah, memang cara bicaranya saja yang keras seperti itu. Nah, itu contoh perbedaan kebudayaan yang bisa menyebabkan konflik. Lalu bentrokan kepentingan. Kepentingan ini bisa macam-macam, kepentingan ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Nah, karena perbedaan kepentingan ini, jika terjadi bentrokan, maka bisa menghasilkan konflik. Contohnya, misalkan pemerintah kepentingannya ingin trotoar tuh biar rapi, biar bersih, jadi nggak ada kaki lima. Sedangkan orang-orang pedagang kaki lima nggak mau diusir dari trotoar. Alasannya karena di situ adalah dia ada kepentingan ekonomi, ingin mencari nafkah. Nah, akhirnya antara pemerintah melalui Satpol PP dengan pedagang kaki lima terjadi bentrokan. Bentrokan yang tadi Ibu contohkan itu adalah contoh bentrokan kepentingan. Berikutnya ada penyebabnya karena perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat, tanpa uji coba, tanpa sosialisasi, ini bisa menyebabkan masyarakat mengalami keguncangan. Sehingga perubahan tersebut malah menyebabkan kekacauan dan konflik di dalam masyarakat.
Contohnya yang belum lama ini terjadi ketika pemerintah memutuskan bahwa pemakaian gas 3 kilogram yang warnanya hijau itu mendadak buat membeli gas tersebut harus menggunakan berbagai surat gitu kan. Nah, itu diterapkannya mendadak tanpa sosialisasi. Akhirnya di masyarakat terjadi kekacauan ketika masyarakat kecil ingin membeli gas, itu jadi dipersulit. Karena dipersulit, akhirnya banyak kegiatan masyarakat yang terganggu akibat tersebut. Oke, berikut ada LK22. Di sini kamu disuruh mencari eh, tentang konflik, terus konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia seperti apa. Didiskusikan bersama. Ini kalau dalam beraktivitas 23 sama mencari informasi yang kaitannya dengan konflik yang pernah terjadi di Indonesia, minimal 6 kasus lalu dibuat clippingnya. Kemudian apa dampak dari adanya konflik? Nah, konflik itu tidak harus selalu negatif, dampaknya bisa positif juga. Yang pertama, bisa meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Dengan adanya konflik, rasa solidaritas antar kelompok itu bisa jadi semakin kuat atau disebutnya in-group solidarity. Contohnya, misalkan kamu sehari-hari sama kelasmu tuh kurang akur, tapi suatu ketika ada kelas meeting atau ada ketika lomba kebersihan antar kelas, nah itu kan jatuhnya kompetisi ya, kompetisi itu jenis konflik juga. Eh, Akhirnya kelas kami bersatu untuk memenangkan perlombaan tersebut. Nah, kalian bersatu gara-gara apa? Gara-gara ada konflik dengan kelas lain, yaitu lomba antar kelas tadi. Kemudian konflik juga bisa mengurangi kita terhadap ketergantungan individu atau kelompok lain. Misalkan, kamu biasanya kalau kemana-mana selalu sama sahabatmu berdua-dua, pokoknya kemana pun selalu bersama sahabat. Suatu ketika kamu berselisih bersama sahabatmu, akhirnya kamu jadi bisa mandiri, kemana-mana sendiri, tidak harus selalu mani oleh sahabatmu. Nah, kalau tadi itu adalah dampak positif, kalau sekarang dampak negatif lah. Yang pasti konflik itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya ya. Yang negatifnya adalah adanya konflik membuat dominasi kelompok pemenang. Jadi yang kalah tuh harus nurut apa kata yang menang, sehingga terjadi dominasi dalam masyarakat dan ada hak-hak asasinya yang hilang ketika dia menjadi pihak yang kalah. Kemudian yang kedua, hubungan antar individu atau kelompok itu bisa retak, bahkan tidak hanya sementara, bisa saja keretakan hubungan ini sifatnya permanen. Jadi eh, berantemnya atau kayak istilahnya tuh itu tali silaturahmi gitu gara-gara ada konflik. Berikutnya terjadi perubahan kepribadian dalam individu karena ada konflik, akhirnya salah satu individu jadinya berubah kepribadiannya. Misalkan yang tadinya dia orangnya ceria, terus kena ada konflik di keluarganya, akhirnya dia berubah menjadi orang yang murung gitu. Dan yang paling tinggi akibat dari konflik adalah rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa. Ini biasanya karena ada perperangan atau ada kerusuhan. Jadi tidak hanya benda yang rusak, nyawa juga hilang. Nah, akibat yang lainnya tadi muncullah akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak. Nah, di lembar aktivitas 24, kami disuruh mempelajari materi konflik sosial, termasuk jenisnya apa-apa aja. Lalu kamu membuat kronologi konflik tentang penolakan bandara yang akan didirikan di Kulon Progo. Itu solusinya apa? Cara mengatasinya bisa dengan cara menghindar. Nah, cara ini kita lakukan jika kita tahu bahwa jika kita tetap berkonflik dengan pihak tersebut, kita tuh pasti akan kalah. Jadi, salah satu caranya adalah kita dengan menghindar, karena nggak ada manfaatnya kalau tetap berkonflik. Tapi dengan cara ini, ada hal yang harus kamu korbankan, yaitu tujuan pribadimu atau hubunganmu dengan orang lain. Ya, jadi misalkan kamu ada konflik sama orang, kamu menghindari terjadinya konflik ini. Lalu yang kedua dengan cara memaksakan kehendak. Nah, ini
bisa kamu lakukan jika kamu merasa pendapatmu atau idemu paling benar. Sehingga kamu memaksakan pihak lawan untuk mengikuti apa kata kamu. Jadi kita tidak peduli dengan apa kata orang lain. Jadi dianggapnya tujuan kita adalah yang paling penting. Nah, ini adalah cara yang egois bisa dikatakan ya. Lalu yang ketiga dengan cara menyesuaikan keinginan kita pada orang lain. Nah, ini biasanya dilakukan jika orang tersebut memiliki sifat ingin diterima atau disukai orang lain. Nah, dengan cara ini kita menganggap bahwa konflik itu harus dihindari, jadi jangan sampai terjadi konflik. Kita mencari keselarasan. Nah, jeleknya kalau kita melakukan ini, kita harus mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita lebih mirip kayak mengalah gitu kan. Kita ngikutin apa kata orang lain gitu. Yang keempat, tawar-menawar. Nah, kalau tawar-menawar berarti masing-masing pihak yang berkonflik itu saling memberikan pengorbanan. Mengorbankannya sebagian di antara tujuan kita. Jadi saling ada cari jalan tengah lah kalau tawar-menawar. Cocok jalan tengahnya bagaimana. Kalau yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi ini dia memandang bahwa konflik itu suatu masalah yang memang harus diselesaikan. Jadi cara menyelesaikannya itu ya kayak berdiskusi, eh, bersama-sama mencari tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Jadi saling kolek. Lalu bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik ada 5, ada konflik pribadi, politik, rasial, ada kelas, dan konflik internasional. Konflik pribadi. Nah, kalau konflik pribadi berarti ini konfliknya terjadi hanya antara dua individu. Sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, konflik ini bisa terjadi karena ada perbedaan-perbedaan di antara individu. Berikutnya konflik rasial, kalau seperti namanya, ini terjadi karena perbedaan ras. Jadi, salah satu ras yang berkonflik merasa lebih bagus, em, lebih mayoritas, lebih mendominasi daripada ras lain. Ini contohnya misalkan terjadi di Amerika ya, waktu itu ada namanya Black Panthers. Nah, jadi orang kulit hitam di Amerika itu sering terjadi rasial oleh orang-orang kulit putih. Lalu yang ketiga, konflik antar kelas sosial. Kalau ini konflik harus terjadi di antara masyarakat yang kelas sosialnya berbeda. Kelas sosial yang lebih tinggi dengan kelas sosial yang lebih rendah. Nah, di sini gambarnya bisa contoh nih antara buruh dengan pemilik perusahaan. Nah, buruh itu kan dianggapnya kelas sosialnya lebih rendah daripada yang pemilik perusahaan kan. Nah, konflik politik. Kalau ini terjadi karena perbedaan politik. Ini sering terjadi kalau sudah mulai ada kegiatan pemilu atau pilkada. Nah, biasanya masing-masing pendukung itu saling berkonflik kan. Lalu konflik internasional. Kalau konflik ini terjadi biasanya mengenai kedaulatan atau kekuasaan suatu negara. Jadi kayak perperangan antar negara. Nah, yang terjadi contohnya misalkan antara Israel dan Palestina dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak selesai kan. Nah, kalau sudah melibatkan antar negara berarti namanya konflik internasional. Ini LK25 suruh mengamati lingkungan sekitar yang berkaitan dengan konflik sosial. Lalu LK26 kamu disuruh mencari arti dari masing-masing jenis akomodasi lalu carilah contohnya. Ini ada 12 jenis ya. Sebelum menjelaskan ini, kamu harus tahu dulu apa itu akomodasi. Akomodasi adalah bagaimana caranya kita tidak terjadinya konflik atau meredakan konflik. Itu artinya akomodasi. Caranya ada 12 jenis ini. Yang pertama caranya dengan coerci atau coercion. Jadi di sini yang kamu ingat adalah kata kuncinya ya. Kalau kamu tahu pengertian kata kuncinya, biasanya kamu akan lebih mudah dalam mencari contohnya. Coerci itu kata kuncinya adalah paksaan. Jadi untuk meredakan konflik dengan cara dipaksakan. Siapa yang maksa? Yang maksa adalah pihak kuat ke pihak yang lemah. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada demo, polisi membubarkan pendemo. Bisa menggunakan water cannon, menggunakan gas air mata, nah, sehingga nanti yang demo ini tidak terjadi bentrokan kan.
Nah, tapi kan polisi membubarkan dengan cara paksaan, itu koersi. Yang kedua, adjudikasi. Ini kata kuncinya pengadilan. Jadi semua konflik atau masalah yang diselesaikan dengan pengadilan itu namanya adjudikasi. Misalkan ada maling apa, maling motor misalkan. Kalau dibawa di dihukum kemudian dibawa ke pengadilan itu namanya adjudikasi. Lalu yang ketiga ada mediasi. Nah, kalau mediasi ini kata kuncinya ada dua ya, yaitu pihak ketiga, dan pihak ketiganya harus netral, tidak memihak salah satu, dan pihak ketiganya hanya jadi penasehat atau penengah. Biasanya yang dijadikan mediasi itu atau mediator itu adalah orang yang memiliki ketinggian sama, maksudnya statusnya sama dengan orang yang sedang berkonflik, tidak lebih tinggi. Nah, misalkan contohnya gini, ada warga yang berantem, terus PRT yang menyelesaikan. Kalau mediasi, PRT tidak menyelesaikan, tapi PRT hanya menasehati, biar kedua warga itu tidak berantem. Atau misalkan ada guru-guru nih yang berselisih paham. Nah, terus guru yang lain itu menasehati biar nggak berselisih paham bagaimana caranya itu mediasi. Lalu ada arbitrasi atau arbitrase. Nah, ini mirip kayak mediasi, diselesaikan oleh pihak ketiga juga, tapi yang memutuskan penyelesaian ini adalah pihak ketiga. Dan biasanya pihak ketiga ini kedudukannya lebih tinggi dan sifatnya mutlak, jadi apapun keputusannya harus kita ikuti. Contoh, misalkan ada dua siswa yang saling bertikai, lalu wali kelasnya atau guru BK-nya yang menyelesaikan. Dan apa kata guru BK, apa kata wali kelasnya harus diikutin oleh siswa yang lain. Itu namanya arbitrase. Beda dengan mediasi tadi kan, kalau mediasi kan dia hanya menasihati saja ya untuk masalah konflik yang nanti menyelesaikan bagaimana itu dikembalikan kepada pihak yang sedang berselisih. Kalau arbitrase ini yang menyelesaikan harus pihak ketiganya, makanya pihak ketiganya harus lebih tinggi daripada dua orang yang sedang bertikai biar diturutin gitu apa kata pihak ketiga. Lalu ada toleransi. Nah, ini paling mudah ya. Ini kata kuncinya adalah menghargai. Jadi kalau ada perbedaan, saling menghargai, saling menghormati, dan menghargainya itu tanpa tujuan tujuan formal. Maksudnya tanpa tujuan formal itu ya, misalkan orang lagi ada ibadah nih, ya kita tahu diri aja ada orang lagi ibadah, kita nggak berisik. Nah, itu namanya toleransi. Kemudian ada stalemaet, kata kunci stalemaet adalah kekuatan yang seimbang atau sama kuatnya. Sehingga di antara kedua belah pihak ketika ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, dan berhenti di suatu titik. Contohnya itu yang terjadi adalah antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Sekarang mereka berdua ini kan masih dalam kondisi berperang ya, sampai saat ini. Tapi kenapa nggak berperang sekarang? Nah, karena mereka dalam kondisi stalemate. Ketika mereka berperang itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, makanya mereka kayak berhenti sendiri. Atau kalau dalam bahasa games kalian itu namanya seri. Lalu ada konsiliasi. Kalau konsiliasi ini artinya ada dua jenis ya, bisa diselesaikan oleh lembaga tertentu untuk menyelesaikan konflik atau bisa juga menemukan keinginan pihak yang berselisih atau mencari kesepakatan. Kalau yang menggunakan lembaga tertentu, contohnya misalkan eh, ada anak yang eh, mengalami kekerasan di rumah. Nah, yang menyelesaikan adalah namanya lembaga KPAI, Lembaga Perlindungan Anak, itu konsiliasi. Kalau yang bawah ini, misalkan ada orang yang sedang berselisih, terus dipertemukan keinginannya maunya apa di antara mereka berdua, dicari jalan tengahnya apa. Nah, ini konsiliasi juga. Jadi ada dua arti konsiliasi. Kemudian ada konversi. Kata kunci konversi adalah mengalah mengalah dan menerima kemenangan pihak lain biar tidak terjadi konflik. Contohnya misalkan ada adik kakak yang lagi berantem berebutan mainan. Nah, biasanya kan mamahnya bilang kayak kakak ngalah dong, kayak gitu kan ke adiknya. Nah, si kakak ini
Sebenarnya nggak pengen ngalah, tapi daripada ribut, daripada dimarahin mamahnya, mendingan si kakak ini ngalah aja deh. Nah, itu namanya konversi. Jadi salah satu mau kalah. Lalu ada kompromi atau compromise. Nah, kalau ini kata kuncinya adalah eh, saling pengertian sehingga terjadi kesepakatan damai. Ini biasanya dilakukan dengan cara perundingan. Nah, misalkan Indonesia lagi konflik dengan Malaysia. Nah, mereka berdua bertemu nih di suatu perundingan. Perundingan apa namanya? Jadi cari solusi masalahnya bersama-sama. Itu namanya kompromi. Saling pengertian dan melalui perundingan. Lalu ada juga yang namanya segresi. Segresi ini kata kuncinya adalah pemisahan. Jadi memisahkan diri dari pihak-pihak yang berselisih. Jadi dipisahin. Contohnya adalah misalkan di Afrika Selatan itu dipisahkan antara fasilitas orang kulit putih, orang kulit hitam. Nah, biar apa? Biar tidak terjadi berantem. Nah, itu namanya segresi. Ini harus subjugation atau dominasi. Seperti namanya dominasi, berarti pihak yang lemah harus nurutin apa kata pihak yang eh, menang atau pihak yang lebih mendominasi atau lebih pihak yang kuat. Jadi harus taatin aturan. Bedanya dengan koersi, kalau koersi itu menggunakan kekerasan, kalau ini menggunakan aturan. Contohnya misalkan yang terjadi kemarin ini, kita kan rakyat tuh nggak setuju ya dengan RUU TNI. Nah, tapi pemerintah tetap mengesahkan itu. Ketika pemerintah sudah mengesahkan, walaupun kita nggak setuju kan itu namanya kita jadinya ngikutin apa kata pemerintah. Di sini pemerintah itu kan lebih kuat posisinya dibandingkan dengan masyarakat. Dan kita mau nggak mau jadi mentaati aturan, itu namanya dominasi. Lalu ada eliminasi. Nah, kalau ini uh, meredakan konfliknya karena ada salah satu pihak yang mundur. Nah, misalkan mau ada pertandingan, salah satunya tereliminasi atau salah satunya mengundurkan diri, jadinya pihak yang lawannya jadi menang. Nah, itu contoh eliminasi. Nah, itu tadi pengertian jenis-jenis akomodasi ya. Nah, sekarang bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial? Tapi sebelum itu kamu harus paham dulu apa arti dari integrasi sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya pembauran, membaur gitu, menjadi satu yang utuh. Nah, integrasi sosial itu proses menyesuaikan hal-hal yang berbeda sehingga masyarakat menjadi satu. Jadi lebih mudahnya kamu ingatnya integrasi itu adalah proses menyatu. Masyarakat kita kan berbeda-beda nih, beda ras, beda etnik, beda sosial, beda agama, beda bahasa, beda budaya. Nah, proses integrasi sosial itu adalah proses bersatu. Bagaimana bisa terjadinya integrasi? Ada syarat-syaratnya. Ini ada 3 syarat utamanya ya. Yang pertama itu saling merasa membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian adanya konsensus atau kesepakatan bersama. Jadi ada aturan atau norma yang dilestarikan dan menjadikan pedoman buat berinteraksi. Lalu ada norma-norma yang sudah cukup lama berjalan, terus konsisten kita ikuti, dan sehingga menjadi aturan bersama. Nah, integrasi sosial bisa menjadi cepat atau lambat. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Kelompok yang homogenitas atau memiliki kesamaan lebih banyak itu biasanya akan lebih cepat terjadi integrasi karena kan masyarakatnya sama ya, misalkan budayanya sama, agamanya sama, atau apanya sama, itu lebih cepat berintegrasi dibandingkan dengan masyarakat yang jenisnya heterogen atau yang lebih beragam. Kalau masyarakatnya beragam, itu lebih sulit untuk terjadinya integrasi persatuan. Lalu besar kecilnya kelompok, kelompok besar itu akan lebih susah mengalami integrasi dibandingkan kelompok kecil. Jadi semakin kecil jumlah anggota kelompoknya, itu akan lebih cepat terjadi integrasi. Contohnya misalkan kalau kamu lagi kerja kelompok, itu kan lebih enak kerja kelompoknya kalau kelompok kecil kan. Coba kalau kerja kelompok sekelas, lah itu pasti susah menyatukan jadwal, menyatukan pembagian kerja, dan lain-lain. Lalu mobilitas geografis atau perpindahan tempat, semakin sering anggota masyarakat mengalami perpindahan atau masyarakat sering datang dan pergi di suatu wilayah,
maka proses integrasi akan sulit karena ada yang namanya proses adaptasi menyesuaikan diri. Jadi akan lebih cepat mengalami integrasi jika tidak terjadi mobilitas geografis di dalam masyarakat tersebut. Lalu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasinya akan makin cepat terjadinya integrasi. Karena hal-hal yang ingin disampaikan itu bisa diterima dengan baik, jadi lebih mudah memahami. Lanjut, bentuk-bentuk integrasi ada tiga, yaitu integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Kamu ingat kata kuncinya. Kalau normatif, itu dia terjadi integrasi karena ada aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya, misalkan di sekolah, kenapa terlihat bagus gitu berseragam anak-anaknya ya karena ada aturan. Kalau hari Senin pakai bajunya apa, Selasa pakai bajunya apa. Terus integrasi fungsional ini terjadi karena setiap anggota masyarakat melaksanakan fungsinya masing-masing, sehingga terjadi eh, integrasi. Misalkan contohnya kalau siswa ya fungsinya tugasnya belajar, kalau guru tugasnya misalkan ya mendidik, mengajar. Apa yang terjadi kalau salah satunya tidak melakukan fungsinya masing-masing, pasti akan sulit adanya kegiatan belajar mengajar kan. Nah, itu namanya integrasi fungsional. Integrasi koaksif, ingat tadi kalau koaksif itu berarti integrasinya terjadi karena paksaan, karena ada uh, yang pihak kuat yang memaksa pihak yang lemah. Nah ini contohnya misalkan yang tadi yang pendemo juga boleh. Intinya ada paksaan, jadi bersatu kena terpaksa. Lalu proses integrasi sosial di masyarakat itu ada dua jenis, ada asimilasi, ada akulturasi. Ya, kamu lihat perbedaannya ya. Kalau asimilasi ini proses bersatunya kebudayaan yang berbeda, membentuk satu kebudayaan juga, tapi kebudayaan yang benar-benar baru. Jadi kebudayaan yang lama tidak terlihat lagi. Makanya di sini dituliskan rumusnya A plus B sama dengan C. Jadi ada dua kebudayaan, kebudayaan asli dan kebudayaan baru bersatu menghasilkan kebudayaan C. Kebudayaan yang benar-benar baru, lihat. A plus B-nya nggak kelihatan kan yang kelihatan C. Nah ini contohnya, contoh asimilasi campuran dua kebudayaan, misalkan kayak orang etnis Tionghoa di Indonesia itu kalau bicara dia menggunakan dialektik kan. Nah ini adalah campuran antara bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia. Di mana orang yang Cina-nya sendiri kalau dengar orang Tionghoa Indonesia lagi berbicara, mereka tidak paham apa yang dia bicarakan. Karena sudah terjadi pencampuran yang tidak terlihat, itu asimilasi. Kalau akulturasi, ini sama proses penyatuan dua budaya atau lebih, tapi budaya lamanya masih ada, tidak hilang, tidak hilang. Contohnya makanya di sini rumusnya A plus B sama dengan AB. Kamu bisa lihat sendiri kan, A-nya masih kelihatan, B-nya masih kelihatan. Nah, contohnya kayak bakpao. Bakpao itu kan aslinya dari Cina. Dan kalau di Cina, bakpao rata-rata isinya daging babi kan. Nah, karena di Indonesia itu mayoritasnya Muslim, jadi tidak bisa makan daging babi. Maka di Indonesia bakpao berubah jadi isi coklat, isi kacang, isi stroberi, walaupun daging-daging ayam. Nah, bentuk bakpao masih sama kayak bakpao di Cina. Yang bedanya apa? Bedanya di isinya doang. Di isinya disesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, ini namanya akulturasi. Atau seperti ini, Masjid Kudus di Jawa Tengah. Nah, ini kan menaranya ya. Menaranya dipakai buat ajan Islam, tapi bentuknya seperti candi di Hindu Buddha. Ini juga akulturasi. Jadi kelihatan dua-duanya. Nah, ini faktor yang mendorong terjadi integrasi dalam masyarakat akan lebih cepat terjadi integrasi jika masyarakat eh, saling bertoleransi, memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, terus melihat kebudayaan lain secara positif, bukannya dihindari gitu kebudayaan lain, kemudian terbuka terhadap golongan yang berkuasa, jadi tidak menentang pihak yang berkuasa, terus ada kesamaan unsur kebudayaan baru sehingga lebih cepat terjadinya penyatuan budaya, lalu ada amalgamasi, perkawinan campuran, jadi kayak orang yang beda budaya tuh mengalami perkawinan, nanti kan anak dan turunannya itu budayanya akan bersatu. Bisa juga karena ada musuh bersama. Yang tadi Ibu bilang, kalau ada musuh bersama kan jadi saling meningkat solidaritasnya. Oke, itu demikian penjelasan Bu Eka mengenai tema 3 Sobat Des. Semoga kalian memahami apa yang disampaikan ya.
Terima kasih atas perhatian semua. Tetap sehat. Waalaikumsalam.